Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Kerabat ID. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prediksi soal-soal TWK ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas part 1, part 2, dan part 3, dan di video ini adalah part keempat. Baik, pada pembahasan kali ini, prediksi soal-soal yang akan kita bahas adalah tentang bela negara, kedudukan DPR, fungsi Pancasila, Sarekat Dagang Islam, dan peran Kasman Singodimedjo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go! Kita langsung ke pertanyaannya ya teman-teman. Sikap yang ditunjukkan oleh Atta Halilintar tersebut mengandung unsur bla bla bla. Mari kita ke bacaan soal teman-teman. Bagi YouTuber Atta Halilintar, kemerdekaan yaitu ketika dirinya mampu untuk membuktikan kepada semua orang dan membungkam omongan buruk dari netizen. Maksudnya kalau netizen ngomong, kita dengerin, kita kena batin, itu kan kita nggak merdeka. Tapi dengan omongan netizen, kita malah termotivasi semakin pengen berkarya, pengen buat sesuatu, pengen buktiin ke mereka, itulah kemerdekaan. Ujar pria berusia 26 tahun ini. Di momen Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 ini, ia berharap anak-anak muda terus berkarya. Nah, dari bacaan soal ini teman-teman, inti bacaannya itu adalah tentang ajakan untuk tetap berkarya. Meskipun banyaknya omongan yang tidak baik atau omongan buruk dari netizen, justru itu dijadikan sebagai motivasi untuk semakin pengen berkarya dengan membuat sesuatu. Nah, ini mengandung unsur bela negara ya teman-teman. Bela negara itu apa? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku berdasarkan profesi dan status yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu serta dijiwai untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Perlu teman-teman ketahui, bela negara ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk militer ya, tetapi bisa juga dilakukan dalam bentuk non-militer. Terlebih di era digital seperti saat ini ya teman-teman, banyak cara untuk melakukan bela negara, yang salah satunya dengan menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara dengan melakukan hal-hal yang positif dan produktif dengan tetap berkarya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Oh ya teman-teman, secara umum cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan bela negara ini memiliki kaitan yang erat ya. Hal yang paling dasar dari keempat unsur ini adalah cinta tanah air. Untuk memiliki jiwa nasionalisme, seseorang itu harus memiliki rasa cinta tanah air. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seseorang harus memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Dan untuk memiliki jiwa bela negara, maka seseorang harus memiliki ketiganya, yaitu cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Sarekat Islam merupakan organisasi yang secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan bla bla bla. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Mari kita lihat satu persatu pilihan jawaban yang disediakan ya. Kita mulai dari poin A. Menegakkan pembaruan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan modern. Nah, ini adalah tujuan dari pendirian organisasi Perserikatan Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Selanjutnya poin B. Meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat Islam melalui kegiatan-kegiatan di bidang agama, sosial, dan pendidikan dengan mendirikan sekolah formal, rumah sakit, panti asuhan, dan universitas. Ini jelas-jelas adalah tujuan dari organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut poin C, menggalang persatuan di kalangan bangsa Indonesia dan untuk mengurangi pertentangan di antara umat Islam. Nah, ini adalah tujuan didirikannya organisasi
Persatuan Umat Islam atau PUI. Nah, organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Samsudin. Oke, lanjut poin D. Memberikan pemahaman tentang Islam yang sesuai tuntunan Rasul, bukan Islam tradisional yang bercampur dengan adat. Nah, ini adalah tujuan dari didirikannya Organisasi Persatuan Islam atau PERSIS yang didirikan oleh Kiai Haji Zamzam. Kemudian poin E, menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Nah, ini adalah tujuan dari didirikannya organisasi Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Selanjutnya kita bergeser ke soal yang ketiga. Pada era sekarang ini, Indonesia dihadapkan dengan maraknya penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial. Tak hanya di dunia nyata, tetapi perang di dunia maya pun sering terjadi untuk membela kubu masing-masing. Tak pelak hal tersebut sering menimbulkan perselisihan yang berakhir pertengkaran karena perbedaan pendapat. Hal tersebut sangat membahayakan dan dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri karena hal ini tidak sesuai dengan wujud Pancasila sebagai bla bla bla. Oke teman-teman, bisa dilihat opsi jawabannya atau pilihan jawabannya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya ini semuanya benar ya teman-teman. Tapi karena hanya satu pilihan jawaban yang harus kita pilih, maka kita harus mencari yang paling benar. Oke, coba mari kita lihat masing-masing pilihan jawabannya. Kita mulai dari poin A, pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila itu dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Kemudian poin B, perjanjian luhur bangsa. Nah, ini artinya Pancasila itu digali dari sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian disepakati sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Berikut poin C, falsafah hidup bangsa. Nah, artinya Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Kemudian poin D, kepribadian bangsa. Nah, ini mengandung makna Pancasila sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, poin E, jiwa bangsa. Nah, di sini artinya Pancasila itu merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia ini. Pancasila ini sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila itu sendiri baru dikenal pada 1 Juni 1945. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing pengertian atau makna dari tiap-tiap pilihan jawaban ini, maka bisa kita simpulkan bahwa jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah poin C ya teman-teman. Kenapa poin C, falsafah hidup bangsa adalah jawaban yang tepat untuk soal ini? Di bacaan soal kita bisa lihat ya teman-teman, di situ membahas tentang penyebaran berita palsu atau hoax yang menimbulkan perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran karena perbedaan pendapat. Nah, adanya perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran ini itu bisa mengakibatkan perpecahan yang terjadi di bangsa kita sendiri. Jadi, ini tidak sesuai dengan wujud Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang artinya Pancasila merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Berikutnya kita melangkah pada soal yang keempat. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 karena telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai ganti dan kelanjutannya, maka dibentuklah PPKI yang diketuai Soekarno. Soekarno kemudian mengangkat Kasman Singodimedjo menjadi salah satu dari 6 anggota tambahan PPKI tanpa sepengetahuan Jepang, guna mengubah sifat lembaga ini yang semula adalah bentukan Jepang. Semasa menjadi anggota PPKI, Kasman Singodimedjo memiliki peran yang begitu penting yaitu bla bla bla.
Kira-kira menurut teman-teman apa jawabannya? Jawabannya adalah C ya teman-teman. Semasa menjadi anggota PPKI, Kasman Singodimedjo memiliki peran yang begitu penting, yaitu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar menyetujui penghapusan 7 kata pada butir pertama Piagam Jakarta. Nah, saat itu terjadi sebuah masalah terkait perbedaan pendapat ya antara kelompok nasionalis dan kelompok pemeluk Islam terkait butir pertama Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 yang isinya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan anggota PPKI dan Ketua Muhammadiyah pada kala itu yang paling kencang bersikeras agar 7 kata pada butir pertama Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan. Hal inilah yang menyebabkan perwakilan Indonesia Timur keberatan dengan 7 kata pada butir pertama Piagam Jakarta tersebut. Dan perwakilan Indonesia Timur pada kala itu mengancam kepada Bung Hatta akan melepaskan diri dari Indonesia jika 7 kata tersebut tetap dipertahankan. Nah, Kasman Singodimedjo yang merupakan anggota PPKI dan merupakan tokoh Muhammadiyah juga pada kala itu, dimintai tolong oleh Soekarno untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo ini agar menyetujui penghapusan 7 kata pada butir pertama dalam Piagam Jakarta. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo berhasil diyakinkan hingga akhirnya bersedia atas penghapusan 7 kata tersebut. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita melangkah pada soal yang kelima. Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia memiliki beberapa lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan. Di antaranya yaitu Presiden dan DPR. Namun Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR karena bla bla bla. Kira-kira apa alasannya sehingga Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, teman-teman? DPR dan Presiden ini adalah merupakan lembaga tertinggi negara yang mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. DPR merupakan partner dari Presiden dalam menjalankan roda kepemerintahan ya teman-teman. Jadi kedudukan DPR dan Presiden ini setara dalam sistem pemerintahan. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan. Ingat, setara bukan berarti sama ya teman-teman. Presiden dan DPR merupakan dua lembaga tinggi negara yang berbeda, tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPR adalah sebagai lembaga legislatif, yang merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan presiden itu sebagai lembaga eksekutif yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Jadi, desain konstitusional inilah yang menyiratkan relasi yang kuat dan erat antara DPR dan Presiden dalam sistem pemerintahan, sehingga Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Jika ada salah kata ataupun kesalahan pembahasan dalam membahas soal-soal prediksi ini, silakan berikan masukan di kolom komentar. Demikian dan sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.